Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Hari ini kita baru aja menyaksikan adalah pelantikan Presiden dan juga Wakil Presiden Indonesia yang ke-8, yaitu adalah Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Ada beberapa poin yang menurut aku menarik untuk kita bahas pada saat Pak Prabowo menyampaikan pidato perdananya sebagai seorang presiden. Poin-poinnya ini mudah-mudahan bisa menjadi kenyataan di kedepannya, karena kita tahu lah ya, aku termasuk orang yang tidak begitu suka ya dengan kata-kata yang sifatnya kayak birokrasi doang begitu, hanya kata-kata kayak kiasan ya seperti itu. Tapi ada satu hal yang menarik sebenarnya dalam pelantikan presiden dan wakil presiden hari ini, itu dihadiri oleh 19 kepala negara, 19 kepala pemerintahan, dan juga 15 utusan negara-negara sahabat. Ini poin penting loh menurut aku, karena dengan semakin banyaknya kepala negara yang menghadiri acara ini, artinya mereka menghargai Indonesia. Di tengah zaman seperti ini, kalau kita berkoalisi dengan banyak negara, itu akan menguntungkan Indonesia. Nah, lokasi pembacaan pidato Prabowo Subianto hari ini berada di gedung MPR RI. Tetapi sebelumnya, kita juga sesudahnya juga kita ketahui ya, Pak Jokowi dan juga Pak Ma'ruf Amin pun juga sudah berpamitan secara ofisial kepada jajaran pemerintahannya dan juga masyarakat Indonesia. Pak Jokowi purna tugas dan pamitan pulang ke Solo lewat Bandara Halim Perdana Kusuma. Nah, lantas pada saat pembacaan pidatonya Pak Prabowo, poin yang menarik begini teman-teman. Yang pertama tentang potensi tantangan dan ancaman ke Indonesia, baik internal ataupun eksternal. Ya, kita tahu lah ini bukan hal yang baru lagi, karena kan tantangan itu mulai dari level kita yang ada di Indonesia, ekonomi yang semakin sulit, lapangan pekerjaan, sampai ke masalah perang dunia juga berefek ke Indonesia. Tapi menurut aku tentang korupsi ini adalah bagian yang menjadi harusnya prioritas. Pak Prabowo bilang bahwa isu korupsi itu adalah hal yang masih sangat luar biasa. Kita akui masih banyak kebocoran-kebocoran anggaran di semua tingkatan. Janganlah takut kita melihat realita ini. Terlalu banyak saudara-saudara kita berada di garis kemiskinan. Mudah-mudahan ini nggak cuma sekedar kata-kata aja, Pak ya, karena jujur aku termasuk orang yang realistis ya melihat kepemimpinan ya di Indonesia. Siapapun lah yang jadi presidennya, aku termasuk yang realistis. Kan ada yang optimis, realistis, dan pesimis. Kalau aku tuh realistis. Jujur kalau dikatakan bahwa dengan kepemimpinan Pak Prabowo akan merubah Indonesia sejajar gitu dengan negara tetangga, ekonominya seperti Singapura, aku rasa itu masih jauh sekali. Karena apa? Pada umumnya negara-negara yang maju seperti Singapura yang ekonominya sudah level dunia, 3 terbaik dunia, bahkan 4 terbaik, 5 terbaik, selalu masuk dalam jajaran tersebut tiap tahunnya, karena tingkat korupsi mereka sangat kecil banget gitu loh. Berbeda sama Indonesia. Nah, kita pengen lihat apa komitmen dari Pak Prabowo terkait dengan isu korupsi, kolusi, dan juga nepotisme ini. Saudara-saudara sekalian, kita harus menghadapi kenyataan bahwa masih terlalu banyak kebocoran, penyelewengan, korupsi di negara kita. Banget. Ini adalah yang membahayakan masa depan kita dan masa depan anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Ayo dong Pak, dibuat pasal. Terlalu banyak kebocoran-kebocoran dari anggaran kita, penyimpangan-penyimpangan, kolusi di antara para pejabat politik, pejabat pemerintah, di semua tingkatan, dengan pengusaha-pengusaha yang nakal, pengusaha-pengusaha yang tidak patriotik. Janganlah kita takut untuk melihat realita ini. Kita masih melihat sebagian saudara-saudara kita yang belum menikmati hasil kemerdekaan. Banyak banget, Pak. Terlalu banyak saudara-saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan. Banyak banget. Terlalu banyak anak-anak kita yang berangkat sekolah tidak makan pagi. Terlalu banyak anak-anak kita yang tidak punya pakaian untuk berangkat sekolah. Saudara-saudara sekalian, kita sebagai pemimpin politik
Bagian korupsi ini sebenarnya aku nggak yakin apakah Pak Prabowo akan benar-benar ngebuat perubahan. Karena jujur, kalau mau ngebuat Indonesia sebagai negara maju, percuma deh kayaknya kita ya tidak bermaksud merendahkan. Zaman dulu ya, mohon maaf nih, waktu Pak Nadiem ya, yang menjadi kayak apa, Menteri Pendidikan Indonesia, prestasinya di Gojek, lulusan dari salah satu top university di dunia digadang-gadang akan A, B, C, dan D. Tapi sekarang kita ketahui banyak masyarakat yang menilai di bawah kepemimpinannya Pak Nadiem, pendidikan Indonesia katanya menurun. Kalau kata Pak Yusuf Kalla, zaman sekarang anak-anak SD, SMP, SMA malah nggak bisa apa-apa tuh sekarang gara-gara ujian dihapuskan dan sebagainya. It's another issue. Poinnya adalah bahwa orang Indonesia itu aku lihat sekarang ya sangat silau dengan kayak title. Mentang-mentang doktor, mentang-mentang lulusan A, B, C, dan D. Itu sudah dipikir bakal merubah yang namanya sesuatu lah, lebih baik lagi. Padahal tidak seperti itu. Itu adalah penting, tapi bukan poin utama. Menurut aku adalah, pertama ya, mudah-mudahan dari pemilihan nanti menteri, wakil menteri, staf khusus, itu benar-benar yang diprioritaskan adalah ya, pertama kemampuan kepemimpinan. Karena kalau sudah level-level seperti itu, kalau kamu punya pemimpin yang baik dan berintegritas, tidak bisa disogok dengan korupsi, aku yakin sebodoh-bodohnya orang nggak punya knowledge tentang apapun, tapi dia jujur dan lurus dan ngerti ngehandle orang, aku yakin kerjanya akan beres. Kita bisa lihat kok ada banyak kasus-kasus korupsi yang ternyata melibatkan dari para menterinya. Misalnya, ya kita tahu lah, kayak kasus yang triliunan rupiah, kasus apa? Yang BTS buat internet di Indonesia. Berapa triliun yang dikorupsi? Efeknya negara bagian-bagian provinsi di Indonesia masih banyak yang tidak bisa menikmati internet dengan layak. Efeknya ya banyak yang terlambat. Bantuan sosial juga dikorupsi. Apa sih yang nggak dikorupsi di Indonesia? So, kapan nih pasal yang digadang-gadang, yang katanya akan dibuat adalah untuk memiskinkan para koruptor, itu akan segera disahkan gitu. Ada banyak yang bilang, wah kalau ternyata beneran pasal untuk memiskinkan para koruptor tersebut disahkan, ya mungkin aja ada oknum-oknum banyak dari anggota DPR yang bakal kena, ketua partai dan sebagainya. So, jujur aku termasuk yang realistis ngelihat kepemimpinan beliau untuk 5 tahun ke depan. Aku rasa tidak ada, mudah-mudahan aku salah, tidak ada perubahan yang terlalu signifikan untuk ekonomi Indonesia. Karena dari eksternal, kita juga sedang dalam situasi yang tidak baik-baik aja. Internal pun juga sama. Ekonomi juga sedang melambat di Indonesia. Nah, kemudian dikatakan di sini bahwa kami akan prioritaskan kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia di atas kepentingan golongan apalagi pribadi. Amin, mudah-mudahan ini bukan sekedar kata-kata yang kiasan menyemangati, tapi adalah beneran untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Korupsi aja deh, poin utama itu aja yang difokuskan. Kemudian, mengajak untuk berani menghadapi tantangan. Karena Pak Prabowo juga mengatakan begini bahwa apa yang saya katakan ini memang sifatnya adalah sangat gampang diucapkan, tapi sangat sulit untuk dilakukan. Saya untuk menjadi presiden di Indonesia itu sudah mengalami kegagalan beberapa kali. Dan saya tetap berjuang sampai sekarang saya menjadi presiden. Ini poinnya. Apa yang mau dimaksudkan di sini? Coba kita simak apa yang disampaikan Pak Prabowo pada saat menyampaikan dalam pidato perdananya sebagai Presiden Republik Indonesia. Sejarah politik, hal ini mudah diucapkan, tidak mudah untuk kita capai. Banget. Tapi kita bisa capai kalau kita bersatu dan bekerja sama. Amin, ya. Marilah kita bangun masa depan bersama. Marilah kita menganggap rekan-rekan kita, walaupun berbeda suku, berbeda agama, berbeda partai, berbeda golongan, kita adalah sama-sama anak Indonesia. Amin ya. Bertanding, semangat. Sesudah bertanding, mari kita berhimpun kembali. Nah, ini buat kompetitor yang lain ya. Presiden Joko Widodo mengalahkan saya. Berapa kali ya? Saya lupa.
Tapi begitu beliau menang ya, beliau mengajak saya bersatu. That's gentleman. Dan saya menerima ajakan itu. Sekarang saya yang menang. Dan saya mengajak semua pihak, ayo bersatu. Oke, amin. Ini aku poin yang sangat bagus. Mudah-mudahan pasangan calon kemarin pendukungnya juga sudah melupakan kompetisi yang sudah berlalu. Terlepas banyak pro dan kontra juga. Langsung standing ovation para hadirin di gedung MPR ini. Oke, so itu adalah kurang lebih kemeriahan dari pelantikan presiden dan juga wakil presiden ke-8 Indonesia untuk hari ini, teman-teman. Secara pribadi, aku sangat mendukung sekali apapun kebijakan-kebijakan dari pemerintahan ini, tapi apapun strategi yang dibuat oleh orang-orang pinter-pinter nanti yang bakal terpilih, itu semua bakal sia-sia kalau masih terjadi banyak kebocoran-kebocoran alias korupsi, kolusi, nepotisme. Please, untuk Pak Prabowo, segera disahkan terkait dengan undang-undang memiskinkan para koruptor. Itu dulu deh, karena undang-undang itu akan menjadi bagian yang action gitu, real action untuk menuju Indonesia yang jauh lebih baik lagi. Karena apa? Di negara-negara yang ekonominya maju, pada umumnya tingkat korupsinya sangat kecil sekali. Kalau Indonesia, tingkat korupsinya dari level bawah sampai level atas, sepertinya masih banyak sekali oknum-oknum tersebut. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.